Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang partai PSI ya. Jadi ini kita nonton di TV One guys, baru saja ini catatan demokrasi di mana di situ dari PSI ini saya nggak tahu nih jabatannya apa beliau ini ya. Dia eh, Mas ini gitu kan, abang ini saya nggak tahu jabatannya apa di PSI. Dia menyampaikan hasil riset dia ya. Jadi kata dia PSI itu hanya populer di anak muda rentang umur 25 sampai 35. Dan itu pun hanya di perkotaan. Nah, coba kita garis bawahi hanya di perkotaan. Ini mereka ini tidak populer di pedesaan, di pelosok-pelosok kampung nggak populer. Ini hanya di perkotaan gitu kan. Nah, jadi mereka mengevaluasi itu dan mereka katanya mencoba berbenah. Nah, sebenarnya ya ini menjadi make sense ya. Jadi ini kalau itu kita percaya. Jadi gini. Jadi pertanyaan adalah kenapa PES ini hanya apa ya? Hanya terkenal atau dikenal itu di perkotaan saja. Nggak sampai ke pedesaan atau pelosok-pelosok dan itu pun hanya anak muda umur 25 sampai 35. Nah, gini. Itu akibat ya ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau Anda lihat sepak terjang PSI selama ini, dia itu fokusnya hanya menyerang Anies Baswedan. Kalau saya lihat komentar-komentarnya selalu aja bukan hanya Anies Baswedan tapi juga Prabowo ketika Prabowo kemarin oposisi. Nah, ketika Prabowo sekarang ikut pemerintah, dia malah dukung nggak bisa-bisan kan? Jadi siapapun tuh oposisi ya. Jadi terutama ini Anies, karena Anies itu kan pemimpin Jakarta, gubernur Jakarta. Jadi semua kebijakan Anies diserang. Nah, makanya dia mendapat porsi suara yang bukan sukai juga ya. Masa tuh orang tahu tuh dia hanya terkenal di perkotaan. Karena dia memang fokusnya menyerang Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Jakarta adalah kota, ibu kota terutama gitu kan. Jadi kebijakan Anies tentang JIS, tentang apapun itu Jakarta itu dikritik oleh dia gitu. Ya kan? Padahal kritiknya salah semua gitu kan. Dia nggak ngerti gubernur yang begitu berprestasi diakui dunia gitu kan. Jadi asal kritik guys. Jadi oke lah itu kita sampaikan. Yang penting dia tuh hanya viral di perkotaan dan di anak muda usia 25 sampai 35. Nah, coba kita bandingkan dengan partai lain atau kalau kita lihat itu kayak PKS atau ya apalah kayak oposisi lah, kita ngomong tentang Rocky Gerung misalnya atau Pak Gatot atau yang lainnya Pak Anies Baswedan gitu kan. Jadi mereka viral di mana? Nah, dari kalau kita lihat ya yang mendukung perubahan ini ya, itu ada buruh. Ada buruh, kalangan buruh, ada para pelajar, mahasiswa, emak-emak. Coba, bapak-bapak, pedesaan, orang-orang desa-desa gitu kan. Nah, kenapa ceruknya begitu besar nih orang-orang kelompoknya PKS, Rocky Gerung, kemudian tuh yang oposisi lah gitu guys, yang sama ini mengkritik kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena mereka itu melakukan kritik itu bukan hanya di kota, tapi yang semua sangat mendasar. Apa yang dirasakan oleh emak-emak, apa yang dirasakan oleh para pelajar, misal tentang tentang pendidikan begitu mahal biayanya, banyak orang yang putus sekolah, tentang ekonomi yang menyasar emak-emak, menyasar buruh gitu kan, tentang hukum gitu kan, tentang amburadulnya hukum, korupsi. Jadi aspek sentuh oleh oposisi ini ya, itu tuh sangat banyak menyentuh semua kalangan. Makanya Rocky Gerung itu atau Pak Gatot atau Anies atau PKS atau apapun itu yang oposisi ya, itu terkenalnya sampai ke pelosok desa, dari kota hingga desa, dari laut sampai gunung gitu. Karena mereka membahas banyak hal. Mereka tuh concern ke banyak hal. Dia tuh tidak menyerang satu target. Nah, kebetulan mungkin Jokowi yang dikritik. Karena Jokowi itu mengeplai bukan kota lagi, guys. Tapi mulai dari kota sampai desa. Jadi dia tuh adalah kepala negara. Jokowi ini kepala negara ya. Memimpin kota dan desa. Jadi semuanya gitu. Nah, kalau kemarin PSI mengkritik Jokowi gitu kan. Mengkritik kepala negara. Karena memang kebijakannya banyak yang bisa kita kritik gitu kan. Nah, itu dia akan mendapatkan hukuman mama. Jadi makanya PSI itu harus belajar di situ, berkaca. Oh, kenapa ya yang dukung kita tuh hanya di perkotaan dan anak muda umur 25 sampai 35? Kemana para buruh? Kemana Pak Emak?
kemana para pelajar mahasiswa? Kalau kenapa mereka ngadu pun kita nih? Soalnya PSI itu berpikir keras. Kenapa jawabannya? Dan itulah hasil dari tidak tunduk mereka selama ini. Ya, karena mereka seharusnya mereka ketika melihat begitu banyak ketidakberesan kebijakan dari Presiden Jokowi gitu kan, ya, yang membuat negeri ini ya kita lihat tidak baik-baik saja, itu harusnya mereka punya banyak peluang untuk itu, untuk mengambil hati emak-emak, para pelajar, mahasiswa, buruh, tiga kaum yang terpinggirkan gitu. Itu loh. Coba kalau dia kritik itu apa jadi di Wadas misalnya. Dia kritik itu Gubernur Ganjar Pranowo. Tapi tidak, karena Ganjar Pranowo adalah merupakan bagian mereka. Jadi mungkin dikritik gitu kan. Padahal Wadas itu adalah kesempatan emas untuk merebut hati orang-orang pedesaan. Atau dia kritik misalnya di kejadian di Rempang sana nih. Nah, kalau PSI mengkritik apa yang jadi di Rempang, dia akan mendapat dukungan dari orang-orang pedesaan di Rempang. Rempang itu kan bukan kota, guys. Rempang itu kan kampung. Nah, dia tidak lakukan itu. Kalau dia melakukan itu PSI ya, dia itu kritik itu pemerintah yang menggusur Rempang, dia akan mendapatkan dukungan dari warga Rempang, dari kampung, guys. Tapi PSI tidak melakukan itu. Itu sebab jawabannya kenapa PSI itu hanya terkenal di kota-kota saja. Di kota, bukan di kota-kota saja, di kota. Karena memang fokusnya hanya Anies Baswedan saja gitu. Selama bertentangan sama dia, langsung dikritiknya. Padahal yang kritiknya salah semua gitu kan. Jadi itulah sebabnya. Jadi makanya dia belajar, dia tuh harus tahu mana yang harus dikritik untuk meraih. Makanya PSI itu kalau dia ini membuktikan bahwa mereka ini sama sekali nggak cerdas ya, partai yang tidak cerdas. Harusnya ketika dia mau mendapatkan dukungan bukan hanya dari perkotaan atau anak muda usia 25-35, mereka harus berpikir apa sih keresahan dirasakan oleh emak-emak, oleh para pelajar. Oh, emak merasakan ekonomi biaya tinggi, harga-harga kebutuhan pokok mahal, suaminya pengangguran, suaminya kena PHK, cari kerja susah. Oh, anak-anak, pelajar, mahasiswa, oh biaya sekolah tinggi, ya kan? Apa masuk sekolah pakai zonasi, nggak adil dan segala macamnya. Atau yang orang-orang di kampung-kampung, di Wadas sana yang digusur oleh yang dikasih oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, atau di Rempang sana, Kampung Melayu. Itu tidak mereka lakukan. Makanya mereka tuh hanya terkenal di kota-kota saja. Itu sebabnya, guys. Tapi mereka tidak cerdas, mereka tidak mengetahui, karena kita tidak lihat sekarang PS ini ada perubahan, nggak ada, gitu-gitu aja mainnya gitu ya kan. Nah, lalu dia dengan harapan menarik Kaisang gitu. Orang kan harusnya kan kalau ketua partai itu harusnya dari kader partai atau para pendiri, misalnya kayak Erlangga Hartarto itu memang kader partai Golkar ya kan. Lalu siapa lagi di PKS ya kan, itu kader PKS. SBY di Demokrat memang pendirinya, AHY kadernya, pendirinya, anak pendiri gitu. Ini make sense. Jadi DNA-nya kayak Megawati PDI itu make sense, masih Puan, masih kadernya, itu make sense gitu. Nah, PSI ini guys ngaco, dia malah mengambil Kaisang, orang luar. Makanya ketika Kaisang itu di awal-awal datang itu dia tidak memberi instruksi, karena dia baru belajar, guys. Dia nggak ngerti apa-apa di situ, apa itu PSI, apa yang dari situ dia nggak ngerti. Maka dia banyak mendengarkan, guys. Nah, jadi PSI-nya adalah seperti partai yang sangat lambat. Kenapa? Karena ketuanya masih belajar, ketua masih mendengarkan gitu. Coba kalau ketuanya kader PSI, kayak Grace kemarin. Itu Grace itu ya gitu-gitu ya, begitu dia tuh adalah kader gitu, bahkan mungkin pengawas pendiri. Dia sudah paham tuh PSI ini yang bagaimana gitu kan, walaupun dia tahu buruknya tapi tidak perbaiki. Jadi dia tuh hanya tahu itu buruk gitu. Dia tidak mendapatkan dukungan dari pedesaan, dari mama, pelajar, buruh, hanya dari kota saja dan anak muda usia 25-35. Dia tahu buruknya itu ya, tapi dia tidak perbaiki. Ini sebenarnya sama aja, mau kader mau dari luar ya, mau kader seperti Grace Natali kemarin, mantan ketua umumnya, atau Kaisang dari luar yang bukan kader PSI, itu sama saja dalam hal mereka tuh tidak tapi Kaisang belum terbukti ya, memperbaiki PSI kita belum terbukti. Maka kita lihat di gebrakan Kaisang, dan kita berharap ya kalau PSI ini mau maju, mau di populer, yaitu sentuh apa-apa yang menjadi keresahan masyarakat. Di Wadas, Rempang, penggusuran di mana-mana, ekonomi, pelajar, mahasiswa, guru, itu yang disuarakan harusnya.
Yang kembali siapa buat kebijakan? Pemerintah, ya kritik pemerintah. Nah, jadi itu sebabnya kenapa PES ini mendapat dukungan, itu tidak dapat dukungan dari emak-emak guys, dari para pelajar mahasiswa, dari desa-desa nggak dapat dukungan gitu, karena dia tidak cerdas. Ditambah lagi jadi kesannya kita mau lihat nih gimana apanya, tapi pasti dia pasti akan lambat dalam bergerak karena dia belum mengenal PSI, makanya dia masih banyak mendengarkan kan. Beda kalau Grace Natali, nggak perlu lagi begitu. Kalau Grace Natali itu dia nggak perlu lagi sesi-sesi mendengarkan, itu nggak perlu lagi karena dia sudah paham PSI seperti apa luar dalamnya. Bahkan dia yang membuat kebijakan PSI itu kan kemarin waktu jadi ketua partai. Nah, tapi walaupun begitu pun dia di dalam, tapi dia nggak ngerti bagaimana memperbaiki PSI ini, nggak ngerti dia. Mainnya ke situ-situ aja. Harusnya ditegur tuh ketika ada kader yang kritik Anies Baswedan. Langsung dia katakan, kamu kenapa itu yang kamu urus? Itu loh di Wadas, itu loh di Rempang, itu loh masalah buruh, itu loh masalah pendidikan, masalah ekonomi, hukum. Itu harusnya ini diarahkan kader-kadernya gitu. Tapi si Grace walaupun itu dia nggak paham juga guys. Makanya sebenarnya PSI berkaca ya. Dan kita tentu kita mendengar ini sebenarnya kita nggak heran lagi gitu. Jadi kenapa PSI itu hanya viral di perkotaan? Itu sebabnya. Nah, tapi kalau PSI mendengar ini, kalau mereka nggak juga ambil perubahan ya mereka akan tetap seperti itu. Jadi DNA memang DNA anak muda, tapi anak muda yang nggak ngerti tentang apa yang menjadi kesan dari masyarakat. Masyarakat itu kan yang terdiri dari luas itu adalah para buruh, emak-emak, pelajar, mahasiswa. Ini bukan hanya ngomong tentang anak mudanya. Anak muda pun resah juga ketika emaknya itu susah beli para kebutuhan hidup, ketika bapaknya nggak ada pekerjaan, ketika adik-adiknya mau sekolah susah, biaya sekolah tinggi, ketika ada mungkin saudaranya, teman-temannya dikriminalisasi. Dia melihat ada pejabat-pejabatnya itu korupsi. Itu harusnya yang dikritik oleh PS ini guys, gitu loh. Karena anak muda pasti resah itu, tapi tidak mereka lakukan. Mereka tutup mata, lalu mereka hanya menyosor Anies Baswedan hanya karena Anies itu atau Rocky Gerung atau lain itu hanya bertentangan dengan mereka. Jadi mereka, sedangkan Rocky Gerung atau yang lainnya itu mendapat simpati dari masyarakat luas ya, dari kota sampai desa. Nah mereka malah jadi antitesisnya, ini kan ngaco. Harusnya mereka contoh tuh jiplak. Oh, Rocky Gerung atau partai PKS atau Gatot tuh kenapa dia viral? Pak Gatot tuh viral dari kota sampai desa, dari emak-emak sampai pelajar sampai para buruh, orang tua dan segala macam. Harusnya itu mereka jiplak mentah-mentah. Mereka berada di barisan itu harusnya. Jadi mereka seharusnya dukung itu ketika Rocky menyebutkan ini, mereka dukung. Oh ya benar ya apa yang dikatakan Rocky Gerung itu benar. Apa yang dikatakan oleh PKS itu benar. Harusnya begitu. Karena mereka harus melihat, oh mereka mendapat dukungan dari segala lapisan gitu guys. Harusnya mereka udah tahu itu harusnya ya. Tinggal contoh saja. Tapi mereka malah jadi antitesis. Ya mereka makin tersisih dari para emak-emak, dari para pelajar, mahasiswa dan lain-lainnya gitu. Nah itu yang tidak mereka sadari. Jadi mereka tahu kalau mereka tuh kondisinya terpuruk, ya hanya viral di perkotaan, dan maka itu mereka perbaiki, dan itu pun harusnya dengan memanggil Kaisang. Harusnya ambil DNA tuh, harusnya mereka tuh menjadikan Rocky Gerung sebagai ketua partai. Harusnya orang-orang yang terbukti selama ini menggait hati emak-emak, para pelajar, buruh, mahasiswa dan sebagainya. Harusnya itu mereka tarik, bukan Kaisang harusnya mereka tarik. Kaisang itu populer di anak muda, di kalangan pengusaha itu saja, ya. Karena Kaisang ini kita tidak pernah melihat dia tuh berbicara banyak seperti Rocky Gerung atau Pak Gatot atau PKS, nggak pernah kita lihat dia berbicara tentang Wadas misalnya. Kaisang bicara tentang Rempang, nggak pernah. Tentang buruh nggak pernah. Kaisang tuh hanya bicara tentang ya bisnis saja, fokus pada bisnisnya. Jadi Kaisang pun hanya nama saja guys, hanya nama besar Kaisang sebagai anak presiden, pengusaha sukses itu saja. Tapi tidak akan mereka pernah mendapatkan hati, suara emak-emak, ya mahasiswa, buruh dan sebagainya dari sampai ke pelosok kampung. Kalau mereka tetap begini cara mainnya, nggak bakalan. Jadi narik Kaisang itu bukan solusi. Karena Kaisang bukanlah Rocky Gerung, bukan orang-orang seperti itu, tapi hanya pengusaha besar dan anak presiden. Itu saja guys, dan mewakili kaum muda itu saja cuman.